Iya, ini dia dai muda, masih berumur 18 tahun, sudah bisa menerbitkan sebuah buku. Beri tepuk tangan yang meriah. Iya. Oke, ya, terima kasih kepada perwakilan dari penerbit Dai Muda Publishing. Ya, kepada Dai Muda Azhari bisa langsung mengambil tempat. Iya. Dengan adanya penyerahan sertifikat, Anda harus galau. Kenapa kita disuruh harus galau? Secara resmi, buku Anda harus galau telah diresmikan untuk beredar di masyarakat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ahad wa rabbis samad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Luar biasa kepada teman-teman, sebelumnya tepuk tangan buat kita semua. Subhanallah, Masya Allah. Saya tidak menyangka acaranya sebesar ini. Sebab saya sebagai pengarang buku Anda Harus Galau betul-betul dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo buat buku Anda Harus Galau, gue kasih masalah, galau gak sih? Ternyata prepare beberapa hari ada beberapa masalah. Alhamdulillah nih hikmahnya nih. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang ada di rumah begitu. Tidak hadir tapi mereka lah yang membuat saya bisa seperti ini. Selanjutnya orang-orang hebat yang telah mensupport saya, Mbak Daya Serli, kenalkan. Beliau adalah sahabat dakwah saya di Dai Muda Pilihan Antv. Juga nanti hadir Daya Syifa Nur Fadilah. Dan seluruh orang-orang hebat dan soleh dan soleha pada hari ini yang berkumpul, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Anda harus galau. Anda harus gak pede banget bilangnya. Saya ulangin sekali lagi, Anda harus galau. Mungkin sebagian kita bertanya dan pasti bertanya, Ustaz, kenapa sih harus galau? Oke. Slide-nya rusak. Baik. Kenapa Anda harus galau? Terkadang banyak orang menyalahgunakan kata-kata galau. Banyak kita menyalahgunakan kata-kata galau. Kita menganggap bahwa galau itu adalah sesuatu yang menyebalkan. Di antara dua pilihan, lalu mau tidak mau pikiran ini galau. Ketika berbicara galau, ada arti secara ilmiah dan arti secara joke, sindiran. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 8 halaman 507 mengatakan, galau itu adalah kondisi pikiran Anda ketika kacau balau. Itu galau. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kita. Kalau arti joknya banyak ustazah. Ada yang bilang galau itu gue and lo out-outan. Galau. Ada galau itu gaga itu galau gak bisa turu. Ini versinya orang Jawa. Jadi ini banyak sindiran-sindiran bahwa yang jelas Anda harus mengetahui kedahsyatan apa dibalik arti yang dimaksudkan dari buku ini. Galau menuai berkah. Galau yang bisa membuat diri kita semua menjadi gemilau. Gemilau di mata manusia dan gemilau di mata Allah Azza wa Jalla, insyaallah. Di bagian cover saya membuat sinopsis sedikit saja. Ada beberapa alasan penting mengapa Anda harus memiliki buku Masterpiece ini. Yang pertama, buku ini saya kasih sebutan branded buku putih sang dai. Sebab yang namanya buku putih itu gunanya adalah untuk menghancurkan buku hitam. Betul nggak? Ilmu putih lawannya ilmu hitam. Tuh, sekarang dukun nama Ustadz beda tipis.
Kita nggak tahu tuh dukun sama ustadz sama aja. Yang mana ilmu hitam, mana ilmu putih. Kadang-kadang pemburu hantu pakai jubah juga. Cincinnya lebih gede dari ustadz. Betul. Jubahnya sampai julur tuh. Baik, kita interview. Ada beberapa alasan mengapa Anda harus memiliki buku ini. Yang pertama, memahami kedahsyatan matematika galau. Di dalam buku ini ada matematika galau. Kalau Ustadz Yusuf Mansur punya matematika sedekah, saya punya matematika galau. Lebih lanjut nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, selamat datang kepada Ustazah Syifa Nur Fadilah dan keluarga. Mengajak untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui galau terapi. Waduh, subhanallah. Yang ketiga, ternyata Rasulullah SAW juga galau. Tuh, Rasulullah SAW juga galau. Yang keempat, menyingkap rahasia kedahsyatan galau orang-orang hebat sepanjang sejarah, seperti Umar bin Khattab, Abu Hurairah, Imam Al-Ghazali, Rabi'ah Al-Adawiyah, Abu Nawas, dan orang-orang the winner lainnya. Selanjutnya, menyibak rahasia jalan-jalan orang yang bermental dominan. Selanjutnya, melejitkan suara hidayah atau conscience dalam diri Anda. Kalau Ibu Santosa punya otak kanan, betul? Pernah baca buku Ibu Santosa? Baik. Ibu Santosa punya konsep otak kanan, betul ya? Ari Ginanjar punya konsep spiritual question, betul? Dan banyak konsep-konsep lainnya. Saya menawarkan conscience, suara hidayah. Selanjutnya, buku ini mematangkan kecerdasan spiritual dan emosional, insya Allah. Dan ada banyak kisah inspiratif dan penuh hikmah yang dapat Anda jumpakan di buku ini. Mbak Sherly nanti boleh tanya-tanya. Yang jelas, saya ingin membuka pikiran kita pada hari ini, kenapa kita harus galau. Baik, kita mulai. Teman-teman, ketika saya bertanya, saya ingin Anda menjawabnya. Kita akan mengalami kondisi galau kalau kita punya masalah. Betul? Betul? Itu galau versi yang dulu. Kalau ada orang bertanya, Ustadz, ada sih nggak sih galau yang Islami? Saya akan coba menjelaskannya kepada Anda. Sebab bagaimana galau bisa mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Selama ini Bapak Ibu remaja seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini, kita galau, Mbak, kalau kita diputusin pacar kita. Betul nggak sih? Ada cewek diputusin cowoknya 3 hari 3 malam, kagak makan, kagak minum, nangis sampai keluar air mata darah, lebay banget ya. Itu galaunya, galau yang tidak menuai berkah. Yang kedua, kita lebih galau kalau kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Tapi kita tidak galau kalau cintanya Allah meninggalkan kita. Betul? Kita galau kalau kita tidak mendapat kasih sayang orang-orang di sekitar kita. Tetapi jarang sekali kita bisa galau kalau rahmat Allah, kasih sayang Allah sudah hilang buat kita. Luar biasa. Bapak Khairul mengatakan bahwa galau itu kalau kita diputusi oleh orang kesayangan kita. Betul? Baik. Kita akan mungkin bertanya, Ustaz, kalau kita diputusi oleh teman kita, diputusi oleh pacar kita, diputusi oleh orang-orang kekasih kita, boleh nggak sih galau? Boleh aja, asal jangan lebay. Sebab kebanyakan kita saat ini sangat galau ketika diputusi orang ketimbang diputusi rahmat Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Banyak manusia, kata Allah, mereka mencari tandingan-tandingan Allah. Mereka lebih cinta kepada tandingan-tandingan itu melebihi cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Satu hadis Rasulullah SAW, tidaklah seseorang masuk ke dalam surga kalau ia mati menyimpan suuzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, makanya galaulah yang berkah. Di sini ada penemuan-penemuan hebat buat Anda sekalian. Bagaimana kita bisa melejitkan potensi spiritual. Kebanyakan orang galau kenapa sih? Ustaz,
kita galau karena nggak punya harta banyak. Lihat tetangga punya banyak harta, mobilnya banyak, istrinya 4, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat. Waduh, kita tidurnya di bawah jembatan, galau Ustaz. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kaya, bertahta, punya banyak harta, hidup bisa foya-foya, lalu mati masuk surga. Itu hanyalah hayalan di alam kata, namun tak akan pernah terjadi di dunia fakta. Sebab kita galau kalau kita nggak punya materi. Padahal kebahagiaan itu tidak diukur dari seberapa banyak materi yang kita miliki. Rasulullah SAW ketika umur 40 tahun ke atas, ketika dia sudah fokus untuk berdakwah, beliau hidup dalam kesederhanaan. Ingat, saya tidak mengatakan Rasulullah miskin. Hanya 40 tahun ke atas, beliau lebih fokus kepada dakwah. Sebelumnya, Rasulullah adalah tokoh ekonom yang sangat luar biasa, berhasil menciptakan uang anti inflasi. Nah, tetapi Rasulullah yang hidup sederhana, tidur di pelepah kurma, keluar ucapan mulia dari bibirnya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rasulullah mendapatkan kebahagiaan dari kesederhanaan. Kita punya banyak harta tapi galau. Kita punya banyak harta tapi bukan baiti jannati, baiti annar, rumahku laksana neraka bagiku. Konsepnya ada di Konsjen Suara Hidayah. Qarun punya banyak harta, diceritain dalam surat Al-Qasas, datang dengan kemegahannya. Lalu kata orang-orang yang dia tidak mendapatkan hidayah, dia katakan, wah enak banget, kami tenggelamkan Qarun. Ternyata Qarun yang kaya namun tidak menuai hidup yang berkah.